Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas delivery strategi. Utamanya dalam video ini saya akan mencoba berbagi mengenai learning theory atau teori belajar. Jadi sebenarnya learning theory atau teori belajar adalah sebuah topik yang berkembang di dunia psikologi yang mencoba untuk memahami cara belajar seseorang. Dalam artian bagaimana sih orang itu kok bisa belajar, kok bisa memproses informasi, kok bisa menambah ilmu, dan mungkin bisa mempraktikannya di dunia nyata. Dan topik terkait learning theory di bidang psikologi sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang dan menghasilkan banyak sekali teori-teori mengapa orang bisa belajar. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas 3 teori saja, yaitu behaviorism, cognitivism, dan constructivism. Tapi sekali lagi, saya mendorong kalian untuk mencoba mencari di luar sana, ada kok teori-teori yang lain yang juga terkenal selain ketiga teori tadi. Kita mulai saja dengan teori yang pertama, yaitu behaviorism. Sesuai dengan namanya, behaviorism merupakan teori yang melihat proses belajar sebagai sebuah behavior atau perilaku. Jadi, kasarnya, orang dianggap belajar karena dia berhasil melakukan perilaku yang diinginkan. Sebagai contoh, jika saya memberikan soal 1 tambah 1 dan kalian menjawabnya dengan 2, maka dikatakan kalian telah belajar. Karena apa yang kalian berikan sesuai dengan yang saya harapkan. Contoh lainnya, jika saya memberikan soal 4 dikali 5 dan jawaban kalian adalah 20, maka itu adalah perilaku yang diharapkan, sehingga kalian dianggap telah belajar. Bagaimana kalau jawabannya salah? Ya, berarti kalian melakukan perilaku yang salah, dan itu perilaku yang tidak diinginkan. Sehingga dikatakan kalian belum berhasil dalam belajarnya. Makanya dalam behaviorism dikenal 2 istilah, yaitu stimulus dan respon. Jadi sederhananya, jika saya memberikan suatu stimulus dan kalian memberikan respon yang tepat, maka pelajaran sukses. Jika saya memberikan stimulus tapi kalian memberikan respon yang tidak tepat, maka dikatakan pelajaran tidak sukses. Contoh stimulus ya tadi, 1 tambah 1, 4 kali 5, dan soal-soal yang lain. Contoh respon, ya jawaban-jawaban kalian atau reaksi-reaksi kalian terhadap soal atau stimulus yang saya berikan. Di dalam behaviorism, kita hanya fokus pada apa-apa yang bisa diobservasi atau apa-apa yang bisa ditangkap oleh panca indera kita. Ya misalnya perilaku kalian atau respon kalian terhadap suatu stimuli. Makanya, apa yang terjadi di dalam otak kalian, mengapa kok kalian bisa bertindak seperti itu, mengapa kalian kok salah memahami stimuli, itu sama sekali tidak dibahas di dalam behaviorism. Dengan kata lain, ketika saya memberikan stimuli 4 kali 5, saya hanya peduli dengan jawaban yang kalian berikan. Dan saya tidak peduli apa saja yang terjadi di dalam kepala kalian. Jadi, selama jawabannya adalah 20, entah dari mana asalnya, maka saya menyebutnya kalian sudah belajar. Nah, dari penjelasan saya tadi, seharusnya kalian bisa menangkap bahwa inti atau ide dasar dari behaviorism adalah memberikan respon yang tepat ketika diberi suatu stimulus. Sehingga ketika kita menaruh behaviorism dalam suatu kerangka pembelajaran, maka yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana agar respon si murid terhadap suatu stimuli selalu tepat. Itulah sebabnya dalam behaviorism, respon ini perlu dikontrol, bahkan diprediksi. Nah, caranya dalam behaviorism dikenal istilah reinforcement dan punishment. Singkatnya, reinforcement itu seperti reward atau hadiah. Ya intinya yang mendorong si murid untuk bersemangat memberikan respon yang tepat terhadap suatu stimuli. Sedangkan punishment intinya adalah suatu hukuman atau apapun yang membuat si murid enggan, ogah, atau menghindari memberikan respon yang salah. Tapi jangan dipikir bahwa yang namanya reinforcement itu selalu uang ya, atau yang namanya punishment itu selalu hukum cambuk atau push up. Nggak seperti itu juga. Reinforcement sendiri bisa dibagi menjadi 2, yaitu positive reinforcement dan negative reinforcement. Positive reinforcement maksudnya memberikan sesuatu yang bernilai positif sebagai bentuk apresiasi. Jadi belum tentu uang,
bisa saja pujian. Bisa juga hadiah, misalnya kalau anak kecil mungkin dibelikan baju baru atau sepeda baru. Nah, seperti itu yang namanya positive reinforcement. Atau kalau orang dewasa, positive reinforcement itu misalnya seperti pemberian privilege, misalnya naik pangkat, naik gaji, atau mungkin ruang kerjanya diberi AC, dan macam-macam. Sedangkan negative reinforcement, walaupun namanya negatif, tetapi ini tujuannya untuk reinforcement. Jadi, negative reinforcement sebenarnya usaha untuk mendorong murid memberikan respon yang positif dengan menghilangkan hal-hal yang negatif. Sebagai contoh, jika guru melihat bahwa muridnya sudah belajar dengan baik, bisa saja mungkin gurunya membatalkan PR yang diberikan hari itu. Dalam kasus ini, membatalkan artinya kan menghilangkan. Nah, inilah yang namanya negative reinforcement. Atau misalnya di kantor, kita terbiasa bekerja dari jam 9 sampai jam 5 misalnya. Nah, negative reinforcement itu bisa kita berikan dengan mengurangi jam kerjanya. Sehingga misalnya cukup masuk dari jam 9 sampai jam 3. Sehingga karyawan menjadi lebih bersemangat. Jadi, sebagai kesimpulan, positive reinforcement dan negative reinforcement memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong terciptanya respon yang diharapkan terhadap suatu stimulus. Cuma, kalau positive reinforcement berarti kita memberikan sesuatu, menambahkan sesuatu. Kalau negative reinforcement berarti kita mengurangi sesuatu atau menghilangkan sesuatu. Nah, di punishment juga ada yang namanya positive punishment dan negative punishment. Konsepnya mirip dengan reinforcement. Positive punishment berarti kita memberikan hukuman karena murid memberikan respon yang tidak tepat. Jadi kalau misalnya muridnya salah, kemudian kita komplain, kita marahi, kita suruh push up, nah ini yang namanya positive punishment. Bagaimana dengan negative punishment? Sama, negative punishment itu menghukum dengan mengambil sesuatu yang positif. Jadi misalnya si murid memberikan respon yang tidak tepat, ya kita bisa menghukumnya dengan mengurangi gajinya, atau mengurangi uang jajannya, atau melarang untuk menyalakan AC. Nah, ini yang namanya negative punishment. Jadi sekali lagi, di dalam behaviorism, ide dasarnya adalah membentuk si murid agar selalu memberikan respon yang tepat terhadap suatu stimuli. Caranya dengan memberikan reinforcement atau punishment. Itu tadi terkait behaviorism. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, yaitu cognitivism. Sesuai dengan namanya, cognitivism fokus pada proses kognitif yang ada di dalam otak manusia. Artinya kita mencoba untuk memahami cara orang menerima informasi, berpikir, berlogika, dan menyimpan informasi. Jadi bisa dikatakan cognitivism berlawanan dengan behaviorism. Kalau behaviorism lebih fokus pada perilaku atau apapun yang bisa kita observasi, maka cognitivism lebih tertarik pada isi kepala dari si murid. Bagaimana mereka berpikir tadi itu. Sehingga ketika kita memberikan 4 kali 5 dan murid menjawab 20, dalam cognitivism kita tidak puas dengan 20 itu. Kita harus memastikan bahwa murid paham kenapa angka 20 yang keluar. Takutnya angka 20 keluar karena ya selama ini kalau disuruh 4 kali 5, 20. 4 kali 5, 20, tapi tidak tahu asalnya. Nah, inilah yang coba dihindari di dalam cognitivism. Itulah sebabnya di dalam teori cognitivism, ide dasarnya adalah mencoba membedah bagaimana cara manusia berpikir dan mencoba mencari tahu bagaimana caranya supaya proses berpikir ini bisa lebih cepat, lebih baik. Nah, yang sekarang kalian lihat adalah sebuah contoh model yang menggambarkan bagaimana otak manusia berpikir dan menyimpan informasi. Model-model seperti inilah yang sering digunakan dalam cognitivism untuk memahami bagaimana sih caranya supaya orang lebih cepat menerima informasi, lebih cepat berpikir, lebih cepat mengingat, dan lebih cepat mengaplikasikan ilmu ke dunia nyata. Walaupun model ini menarik, sayangnya di video ini saya mungkin tidak punya waktu untuk membahas secara keseluruhan tentang model ini. Akan tetapi, jika kalian tertarik, silakan kontak saya. Mungkin saya bisa membantu kalian. Jadi, di dalam cognitivism, berkat model-model yang seperti tadi, banyak sekali tips dan trik yang dihasilkan yang intinya mencoba untuk membantu bagaimana caranya agar orang bisa berpikir lebih mudah.
Nah, di video ini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit saja contoh-contoh dari kognitivism yang tentunya banyak sekali. Makanya kalau merasa kurang puas dengan contoh-contoh yang saya berikan, sekali lagi silakan kontak saya. Saya bisa berbagi yang lain. Contoh pertama, misalnya kalian diminta untuk menghafalkan urutan angka. Mana yang lebih mudah antara ini dengan yang ini? Saya yakin jawaban kalian yang ini. Kenapa? Karena ada spasinya. Dan spasi ini mempermudah kita dalam membagi-bagi informasi menjadi lebih kecil, sehingga ketika dimasukkan ke dalam otak menjadi lebih mudah. Nah, teori ini dikenal dengan nama Miller's Law. Kalau kalian tertarik, coba cari di internet. Contoh lainnya adalah penggunaan mnemonik, atau kalau di Indonesia mungkin kalian pernah dengar istilah jembatan keledai. Mungkin ketika menghafalkan urutan warna-warna pelangi, kalian familiar dengan istilah Magico Ibiniu. Atau misalnya kalau kalian ingin menghafal jumlah hari dalam setiap bulan, kalian bisa menggunakan bagian ini, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Itu juga mnemonik. Nah, mnemonik merupakan salah satu hasil dari sebuah teori kognitivism. Contoh lainnya lagi, misalnya adalah analogi. Jadi kalau kalian ingat di kuliah Human Computer Interaction, di situ saya menganalogikan user experience seperti orang cari makan. Di mana ketika orang cari makan, yang dicari bukan cuma makannya saja, tapi juga kebersihan, suasana, harga, tempat parkir, dan lain-lain. Nah, ini contoh analogi. Analogi juga merupakan tips trik yang lahir dari teori kognitivism. Mau yang lainnya lagi? Di dalam teori kognitivism dikatakan bahwa motivasi menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran. Artinya, kalau muridnya saja tidak termotivasi, maka pikirannya juga tertutup, sehingga informasi mau masuk pun juga susah. Disitulah kemudian perlu membangkitkan motivasi dari si murid, supaya dia mau belajar. Misalnya dengan ice breaking, dengan menggunakan game, atau menggunakan audiovisual. Sekali lagi saya sampaikan, masih banyak kok tips dan trik yang lahir dari teori kognitivism. Tetapi untuk video ini saya cukupkan sampai di sini saja. Jika masih tertarik, silakan cari sendiri atau kontak saya. Terakhir, kita akan membahas teori terkait konstruktivisme. Sesuai dengan namanya, konstruktivisme memiliki ide dasar di mana sebuah ilmu merupakan sesuatu yang aktif dikonstruk atau aktif dibangun oleh si murid. Untuk lebih lengkapnya, jadi di dalam konstruktivisme, yang namanya ilmu itu dibangun oleh si murid berdasarkan pengalamannya, berdasarkan pengamatannya, berdasarkan bagaimana dia menerima dan menginterpretasi atau mengartikan informasi yang dia terima tadi. Konsep belajar seperti ini dikenal juga istilahnya dengan nama discovery learning, di mana kita membiarkan murid untuk mencari ilmunya sendiri. Akibatnya, di dalam konstruktivisme, kebebasan murid dalam belajar merupakan sesuatu yang diutamakan. Konsekuensinya juga, di dalam konstruktivisme, setiap murid jadi bisa memiliki kesimpulan yang berbeda-beda. Yang tentunya kesimpulan berbeda ini mengarahkan pada pemahaman atau hasil belajar yang berbeda-beda juga. Sebagai contoh, mungkin kalian pernah mendapatkan perlombaan disuruh menjatuhkan telur dari suatu ketinggian, dan kalian dibebaskan bagaimana caranya, yang penting telur tersebut ketika dijatuhkan tidak boleh pecah. Nah, dengan soal seperti tadi, maka setiap murid akan memiliki kreativitasnya masing-masing dalam menjaga telurnya jangan sampai pecah ketika dijatuhkan. Perbedaan cara yang diambil setiap murid inilah yang kemudian akan menghasilkan perbedaan kesimpulan. Perbedaan kesimpulan inilah yang kemudian akan mengarah pada perbedaan konstruksi ilmu di kepala setiap murid. Sehingga kalau ditanya setiap murid bagaimana cara terbaik agar telur dijatuhkan tidak pecah, jawabannya bisa bervariasi sekali. Dan ini tentu saja sangat berbeda dengan soal-soal semacam 1 tambah 1 atau 4 kali 5. Makanya, sekali lagi, dalam konstruktivisme, yang paling penting dalam proses belajar adalah memberikan kebebasan kepada setiap murid untuk mencari dan membangun ilmunya sendiri. Sedangkan guru dalam konstruktivisme malah sebaiknya menghindari memberikan informasi.
Sebab informasi yang diberikan oleh guru cenderung membatasi kreativitas murid dalam mencari ilmunya. Berarti gurunya nganggur dong? Oh, tidak juga. Di dalam konstruktivisme, guru memiliki beberapa tugas juga. Yang pertama, guru wajib untuk memberikan ruang kreativitas yang aman dan nyaman. Ya, bayangkan saja kalau kemudian soalnya mencampurkan ramuan kimia. Ya, kalau kemudian kita bebaskan muridnya untuk asal melempar ramuan-ramuan kimia, nanti ada yang melepuh, atau bahkan bisa saja meledak. Kan bahaya. Sehingga sekali lagi, guru wajib untuk menyediakan ruang belajar atau ruang kreativitas yang aman dan nyaman. Yang kedua, guru juga bertugas untuk memancing atau mendorong murid untuk berkreasi. Caranya, yang pertama, si guru bisa menyarankan murid untuk mencari informasi dari suatu sumber atau suatu buku, tanpa memberitahu lebih dulu isinya apa, sehingga murid akan terpancing untuk mencarinya sendiri. Atau cara lain, guru bisa memberikan pertanyaan yang kemudian memancing rasa ingin tahu si murid, sehingga si murid akan berusaha mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, kurang lebih itu terkait konstruktivisme. Sekarang, bagaimana kaitannya ketiga teori tadi terhadap proyek multimedia kalian? Dengan memaparkan ketiga teori tadi, sekarang kalian bisa memposisikan proyek kalian nanti akan berkontribusi seperti apa. Pertama, proyek kalian bisa berfungsi sebagai respon strengthening atau penguat respon. Dengan fungsi ini, maka sekarang proyek kalian akan bertugas sebagai pemberi stimulus yang berulang-ulang sambil menangkap respon yang diberikan oleh si murid. Selain itu, proyek kalian juga bertugas untuk memberikan reinforcement dan punishment sesuai dengan respon yang diberikan si murid terhadap stimulus. Yang kedua, proyek multimedia kalian juga bisa berfungsi sebagai information acquisition atau untuk mendapatkan informasi. Dalam fungsi yang ini, proyek kalian bertugas untuk menyampaikan informasi untuk diterima oleh si murid. Tentu saja, dalam fungsi yang ini, murid dianggap sebagai penerima pasif, sehingga yang penting kita hanya menyampaikan saja. Kalau ada video, ya tontonkan videonya. Kalau ada suara, ya perdengarkan suaranya. Kalau ada teks, ya berikan teksnya supaya dibaca oleh si murid. Sehingga, sekali lagi, murid bertindak pasif. Yang terakhir, kalian bisa juga memposisikan proyek kalian sebagai knowledge construction atau pembangun pengetahuan. Dalam fungsi yang ini, maka proyek kalian bertugas untuk membantu murid perlahan-lahan membangun konstruksi ilmunya. Sehingga daripada sebagai pemberi informasi, proyek kalian bertugas sebagai pembimbing secara kognitif. Sedangkan murid akan lebih aktif dalam menggunakan aplikasinya. Perlu saya sampaikan juga, apapun pilihan kalian, bukan berarti kalian hanya bisa memilih salah satu fitur saja. Jadi bukan berarti, oh project saya cuma bisa respon strengthening saja, project saya cuma bisa information acquisition saja. Itu salah. Jadi boleh-boleh saja kok dalam satu project kalian menggunakan 2 bahkan 3 fungsi sekaligus. Sesuaikan dengan kebutuhan project masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, di video ini kita belajar bahwa learning theory dibuat untuk membantu kita memahami bagaimana cara belajar seseorang. Khususnya kita telah belajar mengenai behaviorism, cognitivism, dan konstruktivism. Kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.